Hal yang sangat populer sebelum datangnya bulan Ramadan adalah mandi. Mandinya pakai bunga. Sering dikenal dengan istilah balimau. Dan ini marak dilakukan oleh kaum muslimin. Dan ini semakin lama semakin aneh. Bahkan hampir semua kita tahu bahwa semakin lama semakin ajang maksiat. Dulu kita masih ingat di masa kita kecil-kecil. Saya lah di masa kecil-kecil, di masa SD. Memang pernah juga dulu dianjurkan orang tua untuk mandi, harus mandi pakai ini. Pernah. Tapi belum ada tuh orang yang mandi pakai organ tunggal. Belum ada, Pak. Di zaman saya kecil dulu ya, yang pakai band itu mandinya gitu. Di sungai ramai-ramai campur aduk laki-laki perempuan. Pakai artis lokal, nggak ada. Cuman baru sampai mandinya saja baru ada ketika itu. Dan ketika kita tidak mengerti sunnah Nabi, masih SD, belum dapatkan sunnah Nabi SAW, kita masih melakukannya. Dan anak SD melakukannya berdosa enggak, Pak? Enggak kan? Belum balik kan? Alhamdulillah. Setelah saya balik nggak pernah lagi melakukan, walillahil hamd. Namun sebelum balik pernah melakukan. Mantan juga sebenarnya. Tapi waktu kecil dulu. Namun belum ada yang pakai organ tunggal, nggak ada yang di kolam berenang, nggak ada yang campur baur laki-laki perempuan. Masing-masing orang mandi di rumahnya masing-masing, tertutup masing-masing. Karena logika ketika itu yang disampaikan ke kita harus menyambut Ramadan, bersih di luar, bersih di dalam. Bersih di luar dengan cara mandi, pakai ini, pakai limau, pakai kembang, pakai rempah-rempah, pakai bunga, dan bersih di dalam dengan cara maaf-maafan. Ini logika lagi yang bermain. Logika manusia. Mandi ya silakan mandi, tapi nggak ada hubungannya mandi menyambut bulan Ramadan. Yang ada itu mandi junub, mandi nifas, mandi haid, mandi mau masuk Mekah ketika berihram, mandi ketika akan berihram. Ada ketentangan mandi yang diperintahkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, mandi ketika taubat dari kufur. Jadi mandi juga punya ketentuan dalam agama kita, dan tidak ada sejauh ini dari ilmu yang kita ketahui mandi menyambut datangnya bulan Ramadan. Apalagi harus pakai bunga-bunga. Di zaman Rasul mau dicari mana bunga itu? Di Mekah, para sahabat yang hidup di Mekah yang tanpa tanaman itu, di mana mau mereka mencari bunga? Pahamlah kita bahwa ini bahagian daripada hal-hal yang tidak diajar oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengadakan acara khusus menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tidak bermaaf-maafan, tidak ziarah kubur, tidak juga acara khusus syukuran, tidak juga acara khusus mandi. Namun ini yang kemudian banyak dilakukan oleh umat kita, saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat sekarang, dan sebagai saudara mereka yang mencintai mereka, kita menyampaikan ini. Sebagai saudara antum yang mencintai antum karena Allah, kita sampaikan. Walaupun dengan apa yang kita sampaikan ini sebagian orang menolak, sebagian orang mengatakan bahwa ini terlalu ekstrim, sebagian orang mengatakan ini memecah belah. Yang saya tahu, yang kita tahu, inilah apa yang dilakukan Rasul kita. Mari kita ikuti ramai-ramai Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak mengajarkan kita syukuran menjelang Ramadan. Rasul tidak menganjurkan kita membuat ziarah kubur menjelang Ramadan, khusus menjelang Ramadan, menyambut Ramadan, tidak juga mandi, tidak juga meminta maaf dan semacamnya. Maka tidak ada acara. Apapun yang dilakukan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang kita lakukan itu bukan berarti kita lebih bahagia dengan datangnya bulan Ramadan lebih dari Rasul kita. Maka apa yang telah kita kesepakati bersama, mari kita praktekkan dalam amalannya. Kalau memang Rasul yang seperti itu, padahal beliau yang terbaik dalam bertemu bulan Ramadan, beribadah di bulan Ramadan, bahagia dengan datangnya Ramadan, bersyukur kepada Allah dengan datangnya Ramadan,
ternyata beliau tidak melakukan amalan-amalan yang seperti ini, maka yang harus kita lakukan juga adalah apa yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau harus dikatakan sesuatu yang dilakukan Rasul menjelang datangnya bulan Ramadan, maka yang beliau lakukan adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan itu pun Rasul tidak mengatakan ini dalam rangka menyambut Ramadan, tidak. Tapi kebiasaan Rasul memperbanyak puasa di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum Ramadan. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Mastakmala Rasulullah SAW siyama syahrin qattu illa Ramadan." Rasulullah tidak pernah puasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Dan puasa beliau yang paling banyak adalah di bulan Sya'ban. Sekarang umat Islam puasanya tidak mau. Hal yang dilakukan Rasul di bulan Sya'ban, banyak yang tidak mau melakukan. Namun kemudian melakukan hal-hal yang tidak diajarkan Nabi SAW. Maka benar apa yang dikatakan oleh para ulama, bahwa kebiasaan manusia, kebiasaan umat Nabi Muhammad membuat amalan yang tidak diamalkan Nabi, itu akan membuat mereka meninggalkan apa yang diamalkan Nabi. Kalau memang kita gembira dengan bulan Ramadan, seperti Rasul kita SAW gembira, maka contohlah apa yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Rasul kita tercinta Muhammad SAW. Buktikan bahwa kecintaan kita kepada bulan Ramadan, mengikuti kecintaan Rasul adalah mengamalkan seperti apa yang diamalkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di bulan Ramadan Rasul mengajarkan kita memperbanyak memberikan orang berbuka puasa. Maka kebiasaan kita bersyukur, membuat syukuran kemudian habis biaya banyak, gunakan untuk di dalam Ramadan. Ini sudah pasti ada keterangannya, ketentuannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memberikan perbukaan orang yang berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berbuka puasa itu. Maka alihkan dana ini, dana yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul, kepada dana yang sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapkan berbuka puasa untuk orang yang berbuka puasa. Ketika orang berbuka puasa dengan menggunakan makanan yang kita buat, makanan yang kita berikan kepadanya, kita mendapatkan pahala seperti pahala yang dia dapatkan. Semakin banyak kita memberikan orang berbuka puasa, biiznillah, insyaallah semakin banyak pahala puasa kita. Jadi kita bisa dapat pahala puasa bisa sampai ratusan, padahal Ramadan hanya 30 hari. Bisa ribuan kalau kita mau, padahal Ramadan hanya 30 hari. Dengan memperbanyak menyiapkan harta kita untuk diberikan kepada orang yang berbuka puasa. Siapkan dana kita untuk hal yang jelas-jelas ada keterangan dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.